Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nasma Fairuz Marga, bisa dipanggil Nasma dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan langkah-langkah dan juga logika yang saya gunakan untuk eh, menggu- yang di yang aku gunakan untuk menjawab soal live coding praktikum pemrograman dasar. Nah, di sini ada 3 soal. Soal yang pertama itu mengubah nilai huruf menjadi nilai angka. Kemudian soal kedua ada mengkategorikan umur. Yang ketiga ada soal penilaian mahasiswa. Oke, jadi kita mulai untuk yang pertama, yaitu soal yang pertama. Baris yang pertama ada import Java Util Scanner. Eh, Scanner di sini itu digunakan untuk membaca input dari user. Jika kita tidak menginputkan ini, kemungkinan ada error. Gitu. Yang kedua, ada deklarasi kelas dan juga method main pada baris kedua dan ketiga, yaitu public class. Deklarasi kelas ini tuh seperti namanya kayak nama file dari kode program yang akan kita buat itu apa gitu. Nah, kemudian ada method main. Method main itu yang baris ketiga, public static void main. Nah, itu adalah metode main yang akan dieksekusi oleh Java. Jadi, eh, kode program yang akan kita buat itu akan berada di dalam si method main tersebut. Kemudian ada scanner input. Nah, ini tuh untuk membuat objek input yang akan membaca data dari apa yang diinputkan oleh user. Kemudian ada input. Input di sini ada 2, yaitu input nama mahasiswa dan juga nilai huruf. Nama mahasiswa sendiri menggunakan tipe data string dan juga nilai huruf menggunakan tipe data char. Kemudian di bawahnya lagi pada baris 9 dan 10 ada inisialisasi variabel untuk nilai angka dan juga keterangan. Nilai angka sendiri menggunakan tipe data integer dan keterangan menggunakan tipe data string. Kemudian pada baris 12, nah di situ ada switch case. Switch case ini adalah utama dari kode programnya kita, berisi-berisi logika-logika. Nah, jadi logika yang ada di sini itu yang pertama itu user akan inputkan kan nilai hurufnya itu apa gitu. Jika sesuai dengan salah satu case yang dituliskan di sini, kemudian variabel nilai angka dan juga keterangan akan diisi sesuai dengan apa yang diinputkan oleh user. Jika user menginputkan nilai hurufnya yaitu C, nilai angkanya akan keluar 2 dan keterangannya adalah cukup gitu. Kemudian di sini ada break. Nah, break itu digunakan untuk menghentikan eksekusi switch case-nya tersebut. Jadi agar tidak menjalankan secara terus-menerus gitu. Kemudian di bawah sini ada default pada baris ke 33. Itu default itu digunakan jika nilai huruf itu tidak cocok. Atau maksudnya itu di luar dari A, B, C, D, E yang ada dalam suitcase ini. Maka hasilnya akan mencetak tidak valid gitu.
Kemudian yang terakhir ada output. Ya, nah output di sini ada 4, yaitu nama, nilai huruf, nilai angka, dan juga keterangan. Nah, program waktu ini itu akan menampilkan hasil konversi nilai huruf ke nilai angka dan juga keterangan yang sesuai dengan inputan user. Jadi, nanti awalnya user akan menginputkan nama, misal nama Nasma. Kemudian user akan menginputkan lagi nilai hurufnya itu apa, A, B, C, D, atau E. Kemudian akan keluar hasil yaitu nama Nasma, nilai huruf misalnya aku menginputkan A gitu. Nah, nilai angkanya akan menjadi 4, keluar 4 dan juga keterangannya akan mencetak sangat baik gitu. eh Inti dari logika ini itu untuk mengonversi nilai huruf A, B, C, D, E menjadi nilai angka 0 dari 0 hingga 4. Jadi A itu 4, B itu 3, C itu 2, D itu 1, E itu 0. Jika dari itu akan bernilai tidak valid. Jadi nanti user akan menginputkan nama, kemudian nilai hurufnya itu A, B, C, atau D gitu. Nah, saat menyebutkan nilai huruf ini, sebisa mungkin menggunakan eh, huruf besar. Karena jika menginputkan menggunakan huruf kecil, itu akan mencetak hasil tidak valid. Karena ini dikhususkan untuk nilai eh huruf besar saja. Karena dari Sweetcase yang saya tuliskan juga menggunakan huruf besar gitu. Nah, jadi kita akan lanjut ke soal kedua, yaitu untuk mengkategorikan umur. Nah, di sini seperti soal yang pertama ada input scanner, import scanner. Import scanner ini digunakan untuk membaca input dari user. Kemudian pada baris kedua dan ketiga ada deklarasi kelas dan juga method main seperti soal pertama. Dia di sini juga sebagai deklarasi kelas itu sebagai eh, nama filenya itu apa gitu, kayak dari kode program ini itu nama filenya itu apa gitu, intinya gitu. Dan juga method main itu kayak peran utamanya gitu. Jadi kode-kode yang kita akan ketikkan, yang akan kita buat itu berada di dalam si method main itu. Terus kemudian ada objek scanner. Objek scanner pada baris keempat itu juga digunakan untuk membaca data dari inputan user. Kemudian ada input. Nah, input di sini juga ada dua, yaitu input nama dan juga input umurnya itu berapa. Input nama sendiri itu menggunakan tipe data string, kemudian umur menggunakan tipe data integer. Nah, kemudian pada baris 9 itu ada variabel kategori. Nah, variabel kategori sendiri menggunakan tipe data string. Nah, di sini tuh untuk menyimpan hasil klasifikasi yang
akan ditampilkan dari kode program ini gitu. Kemudian ada struktur kondisi if else tuh. Sini logika yang ada di sini itu program akan memeriksa umurnya itu masuk yang mana sih? Atau rentan dari 6 sampai 12, 0 sampai 5, 3 sampai 17, 18, 9, 59, atau 60 sampai 150. Gitu. Nah, jika umur tidak salah, eh, eh, jika yang diinputkan oleh user umurnya itu tidak masuk dari salah satu if else itu akan mengeluarkan atau mencetak umur tidak valid. Jadi semisal kita menginputkan semisal kita menginputkan umur minus 15 gitu. Umur kan nggak ada sampai minus ya gitu. Jadi itu akan mencetak umur tidak valid. Dan juga jika kita menginputkan lebih dari 150, misal kita menginputkan 300 gitu, 300 tahun gitu. Nah, itu akan mencetak umur tidak valid juga. Tuh. Nah, kemudian yang terakhir ada output. Nah, output di sini ada tiga. Nah, yang pertama ada nama, umur, dan juga keterangannya itu apa. Nah, jadi eh, si user nanti akan menginputkan yaitu namanya siapa, kemudian umurnya berapa. Itu. Kemudian akan mencetak hasil nama. Semisal aku memasukkan Nasma, umur 19 tahun. Nah, 19 tahun itu masuk kategori apa gitu. Di masuk dalam kategori dewasa gitu. Nanti akan keluar nama Nasma umur 19 tahun kategori dewasa gitu. Inti dari logika ini itu digunakan untuk mengkategorikan usia berdasarkan input umur. Tuh. Mulai rentan balita yaitu 0 sampai 5 tahun, anak-anak mulai dari 6 sampai 12, remaja mulai dari 13 sampai 17, dewasa 18 sampai 59 tahun, lansia mulai dari 60 sampai 150 tahun. Selain itu, semisal menginputkan minus dan juga di atas 150 itu akan mencetak umur tidak valid gitu. Gitu aja. Untuk yang nomor dua. Nah, jadi kita ada di soal nomor tiga. Jadi langsung aja ya. Eh, untuk soal yang ketiga, pada baris pertama itu juga ada import scanner yang berfungsi untuk membaca input dari user, sama seperti soal pertama dan juga soal kedua gitu. Yang kedua ada deklarasi kelas dan juga method main. Public di sini deklarasi kelas ada soal nomor 3 dan method main itu ada public static void main. Nah, di sini itu public class itu bisa diinisialkan tuh kayak eh, nama filenya tuh apa sih gitu. Jadi nama file dari ini tuh apa gitu. Kemudian untuk metode mainnya itu kayak kode-kode yang akan kita tuliskan atau kita buat itu berada di dalam si metode main gitu.
Kemudian juga ada objek scanner pada baris keempat. Nah, objek input scanner ini digunakan juga untuk agar program bisa menerima data dan juga membaca dari data inputan user. Tuh. Kemudian ada input dari user. Input di sini kali ini lebih banyak, yaitu 5. Jadi kita menginputkan 5 dari nama, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, dan juga nilai UAS. Nah, nama sendiri menggunakan tipe data string, nilai tugas menggunakan tipe data integer, nilai kuis menggunakan tipe data integer juga, nilai UTS juga menggunakan tipe data integer, dan juga nilai UAS menggunakan tipe data integer gitu. Kemudian ada ini double nilai akhir. Nah, di sini itu untuk menghitung nilai akhir eh, dari mahasiswa tersebut gitu. Nilai akhir sendiri menggunakan tipe data double. Di sini ada beberapa komponen nilai gitu. Cara menghitungnya yaitu nilai tugasnya akan dikalikan 0,20 karena dari soal akan jika nilai tugas itu akan dikalikan 20% dan nilai kuis akan dikalikan 0,15, nilai UTS dikalikan 0,30 dan nilai UAS dikalikan dengan 0,35. Kemudian ada variabel grade dan juga status. Nah, ini tuh kayak nilai utama gitu. Nilai kosong lah karena belum dikasih keterangan dan juga nilainya tuh berapa gitu. Yang pasti grade itu mulai dari A, B, C, D, E gitu. Status itu dari soal. Kemudian ada struktur pencabangan yaitu if else. Nah, di dalam di sini tuh ada logika. Logika di sini tuh ada jika nilai akhirnya itu lebih dari 85 akan akan grade-nya itu A dan juga statusnya akan lulus. Dan begitu seterusnya sesuai dengan eh, kode yang kita masukkan ini gitu. Jika Nah, untuk yang else itu jika eh, nilai yang diinputkan oleh user tidak memenuhi kriteria di atasnya, itu akan mencetak tidak lulus gitu. Kemudian ada output yang terakhir. Nah, kali ini outputnya itu ada 3. Nilai akhir, grade, dan juga status. Nah, em, nilai akhir sendiri di sini tuh ada integernya kan, ini. Nah, kenapa? Karena tipe data yang awalnya itu kan double. Double ini kan bisa nol, nol koma, maksudnya bisa koma, angka koma gitu. Nah, karena yang diminta dalam soal itu outputnya nggak koma, maka kita kasih integer agar dia bisa dibulatkan gitu ini. Kemudian akan menampilkan grade sesuai nilai yang diinputkan oleh user dan statusnya gitu.
inti dari kode program ini itu bertujuan untuk membaca nilai mahasiswa atau menentukan nilai akhir dari mahasiswa tersebut. Dia dinyatakan lulus atau tidak lulus, gitu. eh itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat menonton semuanya. Maaf ya kalau ada salah kata waktu menyebutkan. Terima kasih.